Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Yoga Handoko Agustin Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengajak kita semua mengingat satu kondisi yang mungkin sering kita alami saat akan mengerjakan tugas kelompok. Misalnya, kalau kita ngerjain tugas kelompok mau mepet deadline, sering kali ada muncul pertanyaan kayak gini, tugas bagian ini mau dikerjain sama siapa ya? Atau progresnya udah sampai mana? Atau bahkan file terakhir ada di siapa? Nah, permasalahan seperti itu yang sering kali menjadi penyebab keterlambatan dan kurang efektifnya kerja kelompok. Nah, dari permasalahan-permasalahan itulah kelompok kami merancang sebuah solusi berupa sistem manajemen kerja kelompok, yaitu aplikasi sistem yang membantu kita dalam mengelola tugas, mengkoordinasi anggota, memantau progres anggota, serta menyimpan dokumen dalam satu file terintegrasi yang bisa diakses oleh semua anggotanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem manajemen kerja kelompok yang telah kami rancang sebagai bagian dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Aina Anastasia sebagai Project Manager, kemudian ada Piki Malpialudin dan Surya Kresna sebagai Back-end Developer, Kansha Syapika sebagai Front-end Developer, dan Muhammad Taufik sebagai UI/UX Designer. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita merancang sistem manajemen kerja kelompok. Seperti yang telah saya singgung di awal tadi, kerja kelompok itu penting untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, terutama dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Namun dalam praktiknya, pengelolaan kerja kelompok itu masih sering dilakukan secara manual, seperti pembagian tugas yang kurang jelas, sulit memantau progres kerja anggota yang lain, dan kurangnya koordinasi antar tim. Oleh karena itu, kami merancang sistem manajemen kerja kelompok yang dapat memfasilitasi anggota untuk membantu mempermudah komunikasi, memantau progres tugas masing-masing, dan mengkoordinasi anggota yang lain. Nah, kami berharap sistem ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjasama timnya. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang telah kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang sering terjadi dalam kerja kelompok. Pertama, kesulitan koordinasi antar anggota kelompok, karena informasi sering tersebar di berbagai media, seperti ada di WhatsApp group atau pesan pribadi. Yang kedua, tidak ada monitoring progres tugas yang jelas, sehingga sulit mengetahui perkembangan pekerjaan masing-masing anggotanya. Yang ketiga, kesulitan dalam berbagi file dan dokumen, yang menyebabkan informasi tidak tersimpan secara terpusat. Dan yang terakhir, tidak ada riwayat aktivitas yang terdokumentasi, sehingga sulit melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi berupa sistem manajemen kerja kelompok yang terintegrasi. Sistem ini menyediakan pengelolaan tugas yang terstruktur dan transparan, monitoring progres pekerjaan secara real-time, penyimpanan dokumen, riwayat aktivitas terpusat. Dengan adanya sistem ini, proses kolaborasi diharapkan lebih produktif dan lebih efisien. Tujuan utama dari proyek sistem manajemen kerja kelompok ini adalah untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas kelompok sehingga tidak lagi bergantung pada proses manual. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi tim. 3. Mempermudah pemantauan progres pekerjaan masing-masing anggota. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kelompok. Dan yang terakhir, mendukung penyelesaian tugas secara optimal. Di sini ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem terbagi menjadi dua bagian. Ada ruang lingkup fungsional dan ada juga ruang lingkup non-fungsional. Pada bagian ruang lingkup fungsional, sistem mencakup pembagian anggota dan tugas, manajemen tugas, pemantauan progres pekerjaan, pengelolaan informasi, dan
pengumuman, serta manajemen pengguna atau user. Sedangkan pada ruang lingkup non-fungsional, sistem akan dikembangkan berbasis web. Kemudian data disimpan dalam basis data yang terpusat, dan sistem dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Dalam sistem manajemen kerja kelompok ini, terdapat dua pengguna utama. Yang pertama ada admin atau ketua kelompok, dan yang kedua ada anggota kelompok. Admin atau ketua kelompok merupakan pengguna utama yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti mengelola kelompok, tugas, anggota, serta memantau aktivitas kelompok. Dan yang kedua ada anggota kelompok. Anggota kelompok ini merupakan pengguna yang terdaftar dalam suatu kelompok dan memiliki hak akses sesuai tugas yang diberikan, seperti memperbarui progres pekerjaan, mengakses dokumen, dan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok sesuai akses yang sudah diberikan oleh ketua kelompoknya. Pada bagian ini ada kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur yang harus dimiliki sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya seperti login, pengelolaan kelompok, pengelolaan tugas, pemantauan progres, pengelolaan rapat, hingga pengelolaan dokumen dan komunikasi antar anggota. Selain kebutuhan fungsional yang telah disebutkan tadi, terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas sistem. Kebutuhan ini meliputi aspek keamanan, kemudahan pengguna, performa sistem, ketersediaan layanan, serta kompatibilitas sistem pada berbagai perangkat dan browser. Pada tahap ini ditampilkan tahap elisitasi final, yaitu tahap akhir dalam proses identifikasi dan penetapan kebutuhan sistem manajemen kerja kelompok. Elisitasi merupakan proses untuk menggali kebutuhan pengguna berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, kami mengumpulkan berbagai kebutuhan dari calon pengguna sistem, baik yang berkaitan dengan fitur utama maupun kebutuhan pendukung lainnya. Setelah kebutuhan terkumpul, dilakukan proses analisis dan evaluasi untuk menentukan kebutuhan mana yang benar-benar relevan dengan tujuan sistem. Kebutuhan yang dianggap tidak sesuai, terlalu kompleks untuk implementasi awal, atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah akan dieliminasi atau ditunda pengembangannya. Hasil dari proses tersebut menghasilkan sekumpulan kebutuhan yang telah divalidasi dan disepakati sebagai kebutuhan akhir sistem. Kebutuhan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan functional requirements, non-functional requirements, perancangan use case, diagram UML, hingga rancangan antarmuka pengguna. Dengan adanya tahap elisitasi final, pengembangan sistem menjadi lebih terarah karena fitur yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis sebelumnya. Oke, di sini saya akan membahas use case diagram, di mana dalam use case diagram ada aktor dan juga sistem. Nah, yang pertama-tama untuk aktor tersendiri kami memiliki dua aktor. Yang pertama ada ketua kelompok, lalu yang kedua adalah anggota kelompok. Nah, untuk sistem tersendiri kami memiliki kelola kelompok, kelola anggota, kelola tugas, akses dan progres tugas, terus kelola file komentar dan juga kelola rapat kelompok. Yang dimana semua fitur itu diakses atau dibuat oleh si ketua kelompok. Nah, untuk kelola kelompok tersendiri memiliki 3 fitur seperti hapus, edit, ubah, dan menambahkan. Juga dikelola anggota sama demikian, tambah anggota, terus hapus anggota, lihat anggota, dan alur peran. Nah, si alur peran ini jadi semisal jika ada anggota kelompok dimasukkan ke dalam si kelompok, nah si anggota tersebut itu memiliki perannya masing-masing. Misal saya sebagai pembuat use case atau sebagai pembuat database, nah seperti itu. Jadi si anggotanya itu bertanggung jawab atas si peran-perannya gitu, tanggung jawabnya.
Lalu ada juga kelola tugas, yang dimana kelola tugas itu sudah dibuat oleh si ketua kelompok, yang dimana mulai dari deadline tugas, terus apa saja tugasnya, pembagian tugas itu sudah dibuat oleh si ketua kelompok. Nah, jadi si anggota kelompok itu hanya bisa eh, melihat tugas, mengerjakan tugas, sama mengupload tugas yang sudah dia kerjakan seperti itu. Nah, untuk rapat dan file juga sama seperti itu, sudah dikerjakan oleh si ketua kelompok. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa contoh dari use case deskripsi, yang dimana untuk use case deskripsi saya mengambil untuk kelola kelompok dan kelola tugas. Nah, untuk kelola kelompok tersendiri hanya bisa dibuat atau diakses oleh ketua kelompok, yang dimana si kelompok-kelompoknya itu diputuskan oleh si ketua kelompok. Nah, deskripsinya digunakan ketua kelompok untuk membuat, mengubah, dan menghapus kelompok. Nah, di sini juga ada berkondisi yang dimana si ketua kelompok harus sudah masuk di dalam sistem atau sudah login. Nah, untuk ininya, jadi kalau misalkan kelompoknya sudah berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil atau gagal. Nah, untuk alur berjalannya use case sendiri, aktor ketua memilih menu kelompok, sistem menampilkan daftar kelompok. Ketua memilih tambah kelompok, sistem menampilkan form tambah kelompok. Jadi, semisal ketua ingin menambahkan kelompok, jadi ketua memilih menu tambah kelompok, yang dimana di situ akan disertai juga seperti nama dan judul kelompok dan judul anggota-anggotanya seperti itu. Nah, di situ juga ada eh, ketua yang mengisi data kelompok, terus sistem menyimpan data kelompok, ketua memilih edit kelompok, sistem menampilkan data kelompok, lalu ketua juga mengubah informasi kelompok. Nah, di sini informasi ini itu seperti apa sih yang harus dikerjakan dalam si tugas ini atau si kelompok ini. Lalu sistem menyimpan perubahan, ketua memilih hapus kelompok, sistem menghapus data kelompok, lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil. Nah, mungkin untuk deskripsi dari kelola kelompok itu sedemikian. Lalu juga untuk deskripsi dari kelola tugas, yang dimana ini juga hanya bisa diakses atau dibuat oleh si ketua kelompok. Deskripsinya digunakan ketua untuk membuat, mengubah, menghapus tugas, menentukan deadline, dan pertanggungjawaban tugas. Nah, untuk si alur berjalannya tersendiri, nah aktor pertama-tama memilih menu tugas, lalu sistem menampilkan daftar tugas. Nah, ketua memilih tambah tugas ini untuk menambahkan tugas baru. Nah, sistem menampilkan form tugas. Nah, ketua mengisi data tugas, sistem menyimpan tugas, ketua menentukan deadline tugas. Nah, setiap tugas pasti mempunyai deadline-nya masing-masing. Jadi setiap tugasnya itu sudah disertai oleh deadline yang sudah dibuat oleh si ketua. Lanjut, ketua menentukan penanggung jawab. Nah, ini untuk sistem menyimpan data penanggung jawab. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa si penanggung jawabnya itu sudah ditentukan oleh si ketuanya. Jadi semisal jika ada tugas yang belum selesai, itu ada penanggung jawabnya. Lalu ketua memilih ubah tugas. Di sini jika ada perubahan atau ingin merubah si tugas tersebut, sistem memperbaharui data tugas tersebut. Lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil. Nah, di sini saya juga akan membahas sedikit atau contoh dari activity diagram, yang dimana untuk contohnya tersendiri sudah sama seperti yang sebelumnya, yang use case deskripsi. Pertama-tama untuk kelola kelompok, yang dimana kelola kelompok itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa hanya bisa dibuat dan diakses oleh si ketua kelompok. Yang pertama, si ketua kelompok memilih penuh kelompok. Nah, sistem menampilkan data kelompok. Lalu ada menu pilihan atau menu aksi. Yang pertama adalah apakah si ketua itu
ingin menambah kelompok atau ingin mengedit kelompok atau menghapus kelompok. Nah, jika si ketua ingin menambahkan kelompok atau membuat kelompok baru, nah sistem tampilkan form tambah kelompok. Nah, si ketua bisa membuat kelompok di sana. Lalu si ketua mengisi data kelompok, lalu yang akan disimpan di data kelompok atau di database-nya si kelompok. Nah, jika si ketua ingin mengedit kelompok, maka si sistem akan tampilkan data kelompok yang sudah ada. Semisalkan sudah ada. Jadi si sistem itu akan mengirimkan draft kelompok mana saja yang sudah dibuat oleh si ketua jika ingin mengedit. Nah, langsung si ketua boleh mengedit atau bisa mengedit si kelompok-kelompok yang sudah ada. Lalu si sistem akan menyimpan perubahan dari si pengubahan di si kelompoknya tersebut. Lalu yang pilihan ketiga, si sistem si ketua meminta atau memilih hapus kelompok. Sistem akan menunjukkan hapus data kelompok, yang dimana kelompok yang dipilih lalu dihapus akan memberikan notifikasi bahwa si penghapusan, penambahan atau pengeditan sudah berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana si kelas diagram ini dirancang untuk sistem manajemen kerja kelompok. Diagram ini memperlihatkan seluruh struktur data yang akan digunakan sebagai fondasi pembuatan basis data sekaligus logika backend aplikasi. Nah, untuk secara keseluruhan terdapat 11 kelas utama yang saling berhubungan, masing-masing memiliki atribut dan metode tersendiri. Di sini, untuk kelas yang paling mendasar adalah kelas aktor yang merepresentasikan user. Kelas ini memiliki atribut berupa ID bertipe integer sebagai identitas unik, email dan password untuk keperluan autentikasi, name untuk nama lengkap pengguna, dan untuk role yang membedakan apakah pengguna berperan sebagai ketua kelompok atau anggota biasa, serta created add dan update add untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data. Nah, untuk dari kelas user ini, sistem membedakan dua tipe aktor spesifik melalui mekanisme pewarisan atau peran, yaitu ketua kelompok dan anggota kelompok. Ketua kelompok memiliki metode seperti kelola kelompok, kelola anggota, kelola tugas, monitor progres, dan melihat riwayat. Sementara anggota kelompok memiliki metode lihat tugas, upload file, komentar, dan lihat riwayat. Keduanya mewarisi atribut dasar dari kelas user. Untuk selanjutnya, terdapat kelas kelompok yang menjadi wadah utama kolaborasi. Kelompok memiliki atribut ID, nama kelompok, deskripsi, kode kelompok yang berfungsi sebagai kode unik untuk bergabung. Ketua ID yang merupakan foreign key yang merujuk ke user ID, serta created add dan update add. Kelas kelompok ini berelasi langsung dengan kelas anggota kelompok yang berfungsi sebagai tabel penghubung antara user dan kelompok. Anggota kelompok di sini memiliki atribut ID, kelompok ID, user ID. Peran yang menjelaskan posisi spesifik anggota dalam tim, serta bergabung. Pada kelas anggota kelompok juga dilengkapi dengan metode seperti tambah anggota, hapus anggota, ubah peran, dan get anggota by kelompok untuk mengambil daftar anggota dalam satu kelompok. Dalam hal pengelolaan pekerjaan, kelas tugas menjadi inti dari sistem ini. Setiap tugas memiliki ID, kelompok ID sebagai foreign key ke kelompok. Terus ada judul, deskripsi, deadline, status yang menggunakan tipe data enum, serta created add dan update add untuk memantau pengembangan pengerjaan tugas. Sistem menyediakan kelas progres tugas yang memiliki atribut ID, tugas ID, user ID, status, persentase yang berupa angka dari 0 hingga 100. Catatan berupa teks serta update add. Dengan demikian, setiap anggota dapat melaporkan progres individualnya terhadap suatu tugas. Lalu, sistem juga mendukung pengelolaan file melalui kelas file tugas.
Kelas ini memiliki atribut ID, tugas ID sebagai foreign key, nama file, path file yang menunjukkan lokasi penyimpanan fisik di server, ukuran dalam byte, tipe file, serta update add. Metode yang tersedia dalam kelas file tugas meliputi upload, download, delete, dan get file by tugas untuk mengambil semua file yang terkait dengan suatu tugas tertentu. Kelas komentar memungkinkan diskusi dalam setiap tugas dengan atribut ID, tugas ID, user ID, komentar dalam bentuk teks, dan created add. Nah, untuk mendukung koordinasi tim secara sinkron, terdapat kelas rapat yang memiliki atribut ID, kelompok ID, judul, jadwal yang bertipe date time. Lalu link meeting untuk menyimpan URL pertemuan virtual. Notulen sebagai ringkasan hasil rapat dalam bentuk teks serta created add dan update add. Seluruh aktivitas penting dalam sistem direkam oleh kelas riwayat aktivitas dengan atribut ID, user ID, kelompok ID, aksi yang menjelaskan jenis tindakan yang dilakukan, detail yang berisi informasi lebih lanjut, dan created add. Kelas ini sangat berguna untuk keperluan audit dan transparansi. Lalu di sini terakhir, sistem ini memiliki mekanisme notifikasi melalui memiliki atribut ID, tugas ID yang boleh kosong karena tidak semua notifikasi terkait tugas, user ID sebagai penerima notifikasi, pesan, jenis yang menggunakan tipe data enum untuk membedakan jenis notifikasi seperti pengingat deadline atau tugas baru, dibaca yang bertipe boolean untuk menandai apakah notifikasi sudah dilihat, dan created add. Nah, mungkin untuk penjelasan si kelas diagram ini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sekuen diagram. Untuk sekuen diagram sendiri, di sini saya ambil sebagai contoh, yaitu ada kelola kelompok dan kelola tugas. Nah, yang pertama di sini ada kelola kelompok atau sekuen diagram kelola kelompok. Nah, untuk aktor ketua di sini misalkan memilih menu kelompok, lalu si sistem akan menampilkan daftar kelompok. Lalu kalau si ketua memilih tambah kelompok, lalu sistem akan menampilkan form tambah. Kalau kita memilih mengisi data kelompok, si sistem akan langsung menyimpan data kelompok, lalu akan return sukses, dan yang terakhir menampilkan notifikasi berhasil. Lalu di sini kita bisa juga, atau si ketua juga bisa mengedit si anggota kelompoknya atau mengedit kelompok. Misalkan di sini memilih edit kelompok, lalu akan menampilkan mengambil data kelompok. Lalu ada return data kelompok. Nah, si sistem akan menampilkan data kelompok, lalu mengubah informasi kelompok. Nah, sesudah mengubah akan menyimpan perubahan, lalu bahkan return sukses dan menampilkan notifikasi berhasil. Untuk selanjutnya di sini ada menu hapus kelompok. Di sini misalkan memilih menu hapus kelompok, si sistem akan menampilkan informasi dan mengonfirmasi penghapusan. Kalau misalkan sistem udah menampilkan informasi, lalu si aktor atau si ketua bisa mengonfirmasi penghapusan. Nah, lalu di sini si sistem akan menghapus data kelompok. Nah, langsung bakal return sukses, lalu menampilkan notifikasi berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada sekuen diagram kelola tugas. Untuk si kelola tugas sendiri di sini bisa mengubah, menghapus, lalu bisa juga di sini lihat tugas dan monitoring progres itu yang dilakukan oleh si ketua. Lalu yang pertama di sini ada aktor, yaitu ketua kembali. Yang pertama di sini memilih tugas, lalu si sistem akan menampilkan daftar tugas. Setelah itu misalkan memilih tambah tugas, lalu akan menampilkan kembali, si sistemnya menampilkan form tugas, lalu si aktor mengisi data tugas dan langsung menentukan deadline. Kalian menentukan deadline gitu, menentukan penanggung jawab. Jadi penanggung jawab siapa gitu ditentukan oleh si ketua.
untuk si anggotanya. Lalu di sini sistem akan langsung menampilkan notifikasi berhasil, lalu menyimpan tugas dan return sukses, lalu akan menampilkan notifikasi berhasil menyimpan tugas. Lalu selanjutnya di sini ada kelola tugas untuk mengubah. Aktornya adalah ketua lagi. Misalkan si ketua memilih menu tugas, sistem akan menampilkan daftar tugas, lalu memilih tugas yang akan diubah. Nah, langsung mengambil data tugas, lalu ada return data tugas. Lalu si sistem akan menampilkan from ubah tugas. Nah, sesudah itu langsung mengubah data tugas dan mengubah juga deadline-nya. Lalu selanjutnya ketua mengubah atau user mengubah penanggung jawab menyimpan perubahan. Nah, setelah semuanya dilakukan, langsung si sistem yang berhubungan langsung dengan database akan memperbarui data tugas, lalu return sukses dan akan menampilkan notifikasi berhasil berupa tugas berhasil diubah. Selanjutnya di sini kelola tugas untuk menghapus. Di sini aktor memilih menu tugas, lalu sistem akan menampilkan daftar tugas. Terus si aktor misalkan memilih tugas yang akan dihapus, memilih hapus tugas. Lalu si sistem akan menampilkan konfirmasi apakah yakin atau berupa tulisan yakin ingin menghapus tugas ini. Lalu si ketua akan mengonfirmasi penghapusan. Setelah itu sistem akan mengecek ke database apakah relasi tugas file berkomentar progres. Lalu return status relasi. Lalu si sistem akan menghapus tugas, return sukses, dan terakhir akan menampilkan notifikasi berhasil, yaitu tugas berhasil dihapus. Selanjutnya di sini ada kelola file. Untuk kelola file sendiri, di sini misalkan memilih menu tugas, menampilkan detail tugas, memilih lihat file, lalu mengambil daftar file, lalu return list file, menampilkan daftar file. Si sistem akan menampilkan daftar file, lalu aktor atau user bisa memilih file mana yang akan dilihat atau yang akan dikelola. Lalu selanjutnya mengambil path file. Sudah itu bakalan melakukan return path file dan menampilkan atau bisa mendownload file tersebut. Lalu di sini ada akses dan progres tugas. Untuk akses dan progres tugas sendiri di sini aktornya adalah anggota. Jadi misalkan si aktor memilih menu tugas, lalu sistem akan menampilkan daftar tugas. Selanjutnya di sini memilih detail tugas. Nah, si sistem akan mengambil detail tugas dan mereturn detail tugas. Lalu aktor misal menampilkan detail tugas. Di sini langsung mengubah status tugas. Lalu ada yang ke-8 menyimpan perubahan. Setelah itu return sukses dan akan menampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya di sini ada monitoring progress yang dilakukan oleh si ketua. Untuk si ketua sendiri untuk melakukannya kita bisa memilih atau si ketua bisa memilih menu tugas, lalu sistem akan menampilkan daftar tugas, langsung si ketua memilih monitoring progress, dan sistem akan mengambil progres tugas, mereturn list progress, mengambil data anggota, setelah itu return data anggota dan menampilkan dashboard progress. Pada diagram ini menjelaskan mengenai data flow diagram atau alur kerja dari sistem manajemen kerja kelompok. Sistem ini dirancang untuk mengelola aktivitas kelompok, mulai dari pengelolaan anggota, tugas, progres pekerjaan, rapat, hingga laporan aktivitas. Di dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama, yakni ketua kelompok, anggota, dan admin, yang memiliki akses berbeda sesuai dengan perannya. Yang pertama adalah ketua kelompok. Ketua memiliki peran sebagai pengelola utama dalam kelompok. Ketua dapat melakukan proses seperti login ke dalam sistem, mengelola informasi anggota, melihat informasi tugas, memantau dashboard progres, mengakses informasi rapat,
menerima notifikasi, melihat riwayat aktivitas, serta melakukan ekspor laporan. Selain itu, ketua juga dapat mengelola data login, memperbarui progres tugas, mengelola file tugas, komentar, serta memberikan permintaan informasi terkait tugas rapat maupun notifikasi. Selanjutnya adalah anggota kelompok. Anggota memilih akses yang lebih berfokus pada pelaksanaan tugas. Anggota dapat melihat status login, informasi tugas, informasi progres pekerjaan, informasi rapat, file tugas, komentar, notifikasi, serta riwayat aktivitas pribadi. Anggota juga dapat memberikan data seperti update progres tugas, mengunggah file tugas, memberikan komentar, serta melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan kelompok. Kemudian terdapat admin sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara keseluruhan. Admin dapat mengelola data akun pengguna, hak akses atau role pengguna, status pengguna aktif maupun non-aktif, serta memantau aktivitas sistem. Admin juga dapat melihat laporan aktivitas dan mengelola kebutuhan monitoring sistem. Pada bagian tengah terdapat sistem manajemen kerja kelompok sebagai pusat dari seluruh proses utama. Sistem ini menerima input berupa data login, data kelompok, data anggota, data tugas, data rapat, data notulensi, serta permintaan monitoring dan laporan. Setelah diproses, sistem akan memberikan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Secara keseluruhan, alur sistem ini menggambarkan bagaimana setiap pengguna saling berinteraksi dengan sistem. Ketua mengatur dan memonitor pekerjaan kelompok, anggota menjalankan aktivitas kerja, sedangkan admin memastikan sistem berjalan dengan baik melalui pengelolaan data dan hak akses. Dengan adanya ini, proses kerja kelompok dapat menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipahami, dipantau oleh admin, ketua kelompok, dan keseluruhannya, karena seluruh aktivitas tersimpan dan dikelola dalam satu sistem. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas ERD untuk rancangan basis data. Untuk ERD tersendiri ada beberapa fitur. Yang pertama yang persegi panjang, itu dinamakan sebagai entitas. Lalu ada primary key yang berwarna merah untuk atributnya, lalu ada progeny key yang berwarna oranye untuk atribut, lalu juga ada warna hijau itu untuk atribut, juga ada yang berwarna abu untuk relasi. Nah, untuk ERD-nya tersendiri ada beberapa fitur seperti entitas user memperbaharui progres dan progres memiliki rapat. Lalu ada entitas user menerima notifikasi. Juga entitas user melakukan rapat atau riwayat. Nah, kita lanjut ke sitemap desktop, yang dimana sistem manajemen kelompok, area autentikasi ada login, terus untuk area utamanya atau setelah login ada dashboard, yang dimana ada dashboard itu ada dalam beranda ada ringkasan tugas, dashboard progress, terus notifikasi terbaru, juga profil. Nah, lanjut ke bawah ada kelompok, sama seperti yang tadi, seperti daftar tugas, terus tambah, edit kelompok, hapus kelompok, detail kelompok, dan juga kelola anggota. Lanjut ke si tugasnya tersendiri atau si halaman tugasnya, ada daftar tugas, tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, detail tugas, progres tugas, file tugas, dan juga komentar. Nah, lanjut ke bagian rapat. Di bagian rapat hampir sama seperti daftar rapat, buat rapat, ubah rapat, limit, juga notulensi. Nah, terus lanjut ada di notifikasi. Nah, di sini juga saya akan membahas user flow, yang dimana saya akan membahas terlebih dahulu untuk user flow ketua kelompok. Nah, si ketua kelompok mulai ke halaman login. Nah, di halaman login, apakah si akunnya benar atau salah? Nah, jika benar, ketua masuk ke dashboard ketua. Nah, di dashboard ketua ada beberapa fitur, ada kelola kelompok, kelola anggota, dan kelola tugas. Nah, di kelola kelompok
ketua bisa menambahkan, mengedit, menghapus, juga melihat si kelompok. Lalu untuk kelola anggota, ketua juga bisa tambah anggota, terus atur peran si anggota, hapus anggota, juga lihat anggota. Nah, ada juga kelola tugas. Di kelola tugas hampir sama, tambah, edit, hapus, dan lihat. Nah, lanjut ada juga fitur monitoring progress, kelola rapat, juga lihat riwayat. Nah, untuk monitoring progress per anggota, terus dashboard progress, yang dimana dashboard progress itu melihatkan data file terbaru. Lalu ada kelola rapat. Untuk kelola rapat ada buat rapat, edit rapat, hapus rapat, tambah link, juga notifikasi. Nah, ada juga lihat riwayat. Di dalam lihat riwayat ada lihat log aktivitas anggota, ekspor riwayat. Nah, riwayat langsung ke logout dan kembali ke halaman login. Nah, untuk si user flow anggota kelompok hampir sama dengan si user flow anggota ketua kelompok. Yang pertama-tama dimulai, lalu masuk ke halaman login, terus memverifikasi apakah akunnya benar atau tidak. Jika benar, si anggota digiring ke beberapa fitur seperti lihat tugas, terus update progres tugas, dan juga kelola file and komentar. Nah, untuk lihat tugas ada beberapa fitur seperti daftar tugas dan detail tugas. Nah, untuk si update progres tugas ada update status, terus update pesan, terus tambah catatan. Nah, ada juga si kelola file dan komentar. Ini untuk mengupdate file, lihat file, komentar, dan lihat komentar. Ada beberapa fitur juga, ada seperti lihat rapat, terus lihat notifikasi, dan juga ubah profil. Nah, untuk lihat rapat tersendiri, daftar rapat dan limit. Untuk lihat notifikasi ada daftar notifikasi dan baca notifikasi langsung. Untuk ubah profil ada ubah nama, ubah password, langsung ke logout dan ke halaman login kembali. Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Kansa Syafika akan menjelaskan mengenai versi mobile yang dibuat oleh kelompok kami, kelompok 3. Ini dibuat untuk membantu proses kerja kelompok agar menjadi lebih terstruktur dan efisien, yang berfokus pada pengelolaan tugas, koordinasi antar anggota, penyimpanan dokumen, serta pemantauan perkembangan pekerjaan dalam sebuah kelompok. Pada tampilan awal di sini, pengguna akan diarahkan menuju halaman login sebagai akses utama untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna dapat memasukkan akun yang telah terdaftar supaya dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, terdapat fitur lupa akun yang membantu pengguna apabila mengalami kendala ketika ingin masuk ke dalam aplikasi. Seperti yang terjadi di sini. Di sini akan muncul notifikasi kesalahan dalam melakukan pengisian email dan password. Baik, kita langsung saja login. Setelah berhasil melakukan login, pengguna akan masuk ke halaman utama aplikasi. Pada halaman ini terdapat tampilan Kanban atau biasa disebut sebagai beranda atau bisa disebut juga sebagai dashboard. Digunakan untuk mengatur alur pekerjaan kelompok. Melalui tampilan ini, pengguna dapat melihat status setiap tugas berdasarkan 3 tahapan utama, yakni to do. Jadi di sini bukan todo ya. To do di sini untuk tugas yang belum dikerjakan. Lalu ada WIP atau work in progress atau tugas yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir adalah done untuk tugas yang telah selesai. Selain melihat status pekerjaan, pengguna juga dapat memantau tingkat penyelesaian kelompok melalui indikator persentase progres seperti yang terlihat pada bar di sini. Bar di sini menunjukkan progres kelompok kita baru mencapai 50%, baru setengahnya. Fitur ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pekerjaan secara keseluruhan sehingga anggota kelompok dapat mengetahui sejauh mana target yang sudah tercapai serta menentukan pekerjaan yang perlu diprioritaskan. Lalu selanjutnya di sini di bawah terdapat fitur rapat yang berfungsi untuk membantu pengelolaan agenda pertemuan kelompok. Di fitur ini pengguna mampu menambahkan jadwal rapat dengan memasukkan informasi sebagaimana yang tertera, yakni topik agenda atau judul. Kita masukkan dulu judul. Lalu ada tanggal, ada jam,
Dan yang terakhir itu notulensi. Dengan adanya fitur ini, setiap hasil diskusi dapat tersimpan dengan rapi, sehingga anggota kelompok mampu melihat kembali informasi rapat yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian terdapat fitur berkas yang berfungsi sebagai media penyimpanan file berkelompok. Pengguna mampu mengunggah dokumen atau file yang diperlukan dengan memencet tombol di sini. Lalu seluruh anggota yang memiliki akses dapat melihat maupun menggunakan file tersebut. Dengan begitu, proses berbagi dokumen menjadi lebih mudah tanpa harus mengirim file secara berulang. Lalu di sini juga terdapat fitur obrolan yang memungkinkan setiap pengguna mampu saling berinteraksi dalam melakukan penugasan berkelompok. Dan berikutnya terdapat fitur aktivitas. Fitur ini menampilkan riwayat kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok di dalam sistem. Setiap perubahan seperti penambahan tugas, pembaruan progres, maupun aktivitas lainnya akan tercatat, sehingga seluruh anggota mampu mengetahui perkembangan pekerjaan secara lebih transparan. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur pengingat deadline berupa notifikasi yang muncul pada bagian atas layar. Di sini bersimbolkan petir di atas ini. Fitur ini membantu pengguna agar tetap mengingat batas waktu penyelesaian tugas, lalu mampu mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan. Selanjutnya, kita tekan button garis 3 di sini. Kita tekan lagi fitur kelola tugas. Fitur ini pengguna dapat melakukan pengaturan terhadap tugas yang tersedia. Menambahkan tugas baru, mengubah informasi tugas, menyesuaikan tugas sesuai dengan kebutuhan kelompok. Di sini kita bisa melakukan itu semua. Dengan adanya fitur pengelolaan tugas ini, pembagian pekerjaan menjadi lebih jelas, karena setiap anggota mampu mengetahui tanggung jawab masing-masing. Lalu yang terakhir adalah terdapat fitur grup dan anggota yang digunakan untuk mengatur struktur kelompok dalam pengerjaan berkelompok. Sebagai contoh di sini terdapat kelompok A yang bertanggung jawab dalam pengembangan mobile, sedangkan kelompok C bertanggung jawab dalam bagian back-end. Pengguna-pengguna juga mampu menambahkan grup baru sesuai kebutuhan, seperti menambahkan kelompok front-end apabila terdapat anggota yang berfokus pada pengembangan tampilan antar muka. Selain itu, di sini anggota baru juga dapat ditambahkan ke dalam grup sehingga koordinasi dan pembagian peran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, aplikasi ini atau proyek yang kami buat ini dalam versi mobile dibuat sebagai solusi untuk membantu pengelolaan kerja kelompok agar lebih terorganisir dengan berbagai fitur seperti Kanban, monitoring progres, pengelolaan rapat, penyimpanan berkas, aktivitas pengguna, pengingat deadline, pengelolaan tugas, serta manajemen anggota. Yang kami buat ini mampu mendukung proses kolaborasi agar menjadi lebih efektif, transparan, dan terarah. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan UI UX yang telah kelompok kami buat di versi desktopnya. Di sini pertama-tama ada laman login. Kita di sini disuruh menginputkan email atau surel dan kata sandi. Nah, di sini email pengguna yang sudah didaftarkan di database-nya itu ada Vicky, Aina, Kansa, Taufik, dan Surya. Jadi, misalkan taufik@mahasiswa.ac.id. Passwordnya, sandinya password. Nah, di sini kalau misalkan akan di sini kita ketikkan dulu password, bisa masuk. Lalu misalkan kita itu di sini lupa passwordnya, di sini ada lupa kata sandi. Nah, kita tuliskan misalkan taufik@mahasiswa.ac.id, surel yang tadi yang saya mau lupa passwordnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpan kata sandi. Nah, di sini sudah tersimpan. Kita balik lagi. Ini kan password. Kita isikan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu masuk. Jadi tadi use case lupa password itu berfungsi. Nah, di sini ada ketika kita masuk, pertama-tama ada Kanban dan
progress. Di sini menampilkan tugas yang baru mau dibuat, baru mau dikerjakan, terus yang sedang proses dan yang selesai. Nah, di sini di database-nya baru ada satu yang sedang diproses. Misalkan kita membuat tugas yang baru, misalkan tes 01. Di sininya medium biasa 2026 misalkan. Terus pelaksananya Vicky misalkan. Statusnya status progresnya to-do atau belum dimulai. Nah, di sini kan ini ada database yang tadi. Terus kita misalkan simpan tugas. Nah, di sini akan kembali ke laman awal. Kita login lagi aja langsung. Nah, di sini sudah ditambahkan. Jadi ada tadi baru tes 01. Jadi langsung ke database-nya. Di database di save itunya. Disimpan tugasnya. Nah, terus di sini ada kelompok dan anggota. Nah, di sini kita bisa menambahkan kelompok. Yang pertama menambahkan kelompok. Kita tambahkan misalkan kelompok Z misalkan. SDM tinggi misalkan. Terus ininya apalah pokoknya simpan data. Nah, akan ada di sini tampilan kelompok Z SDM tinggi. Nah, ininya tadi deskripsinya ada. Terus di sini juga kita bisa menambahkan anggota. Kita tambahkan misalkan siapa? Bagas misalkan Bagas. Nah, dia jadi anggota lah. Simpan akses. Nah, di sini muncul si Bagas ini. Ada bisa. Terus lanjut ke use case 8, ini file dan komentar. Nah, di sini kita itu bisa obrolan dan komentar di sini. Lalu ada juga berkas tugas. Kita bisa mengunggah berkas tugasnya. Misalkan kita, nah di sini ada beberapa yang dari database-nya diunggah. Misalkan kita mau mengunggah sendiri gitu kan dari laptop kita, bisa diunggah. Misalkan ini kita ingin memasukkan database SQL-nya, bisa kita unggah di sini. Set. Kembali lagi ke halaman awal. Terus kita ke file dan komentar tadi. Nah, di sini tuh ada di sini mana tadi database. Nah, ini sudah terunggah database-nya. Yang tadi kita unggah di sini ada. Nah, lanjut di fitur obrolan dan komentar di sini misalkan kita ketik Assalamualaikum. Nah, di sini ada saya sudah ngechat Assalamualaikum. Lanjut ke kelola rapat. Di sini di case 9 kita bisa menambahkan rapat, jadwal rapat. Misalkan kita di sini demokrasi, misalkan demokrasi 2.0 tanggal 12/12/2030 misalkan. Waktunya jam 00 ya. Terus nah di sini kita bisa menambahkan virtual meeting. Jadi kita bisa menambahkan link di sini. Misalkan kita cari dulu linknya Meet, kita ke Google Meet. Misalkan di sini kita ingin rapat baru, buat rapat untuk nanti ini, salin kodenya, lalu kembali lagi ke sini, kita masukkan di sini kodenya, lalu misalkan metodenya apa ya, bisa dikosongkan juga, bisa kita simpan misalkan. Nah di sini baru tertambahkan gitu rapatnya demokrasi 2.0. Lalu misalkan kita pencet di sini, hubungkan ke sesi virtual, ini bisa langsung ke Zoom-nya. Nah, ini. Langsung ada Zoom-nya. Dan di sini juga bisa diedit lagi gitu. Misalkan tautannya itu kadaluarsa, bisa kita edit lagi, atau tanggalnya juga bisa dipajuin lagi gitu. Nah, di sini ada riwayat use case 11. Ini tadi
kan saya sudah menambahkan desktop.php, terus menambahkan juga kelompok hub DB ya, database-nya yang tadi kita upload. Nah, di sini akan di rekap di riwayat aktivitas anggota seperti itu. Lalu di sini juga ada notifikasi pemberitahuan sistem, misalkan tugas desain hi-fi segera berakhir misalkan. Sudah sekian. Oh iya, dan di sini misalkan kita passwordnya salah, misalkan kita ngasal masuk ke dashboard, nah akan gagal masuk email atau kata sandi tidak valid. Jadi pastikan input dengan benar kata sandi atau surelnya. Sekian dan terima kasih. Sekian mengenai presentasi sistem manajemen kerja kelompok yang telah kami rancang. Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan koordinasi, transparansi, dan produktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.